nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mulakhas Al-Mali fi Dzikri Muhimmatil Hajjis Sahih. Arkanul Hajj arba'atun. Rukun-rukun haji ada 4. Sebagaimana salat ada rukunnya, demikian juga haji ada rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji ada 4. Di sini disebutkan yang pertama niyatul ihram ruknun bin nas wal ijma'. Yang pertama niyatul ihram, berniat ihram dengan nas dan ijma'. Apa berniat ihram? Berniat untuk masuk dalam nusuk ibadah. Amman nas fa'an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Adapun nas, dalil, nas itu artinya dalil. Adapun dalil yang menunjukkan tentang rukunnya ihram, yaitu rukun haji adalah ihram. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap amalan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang itu diberi pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga setiap amalan teranggap amalan itu harus ada niat. Seperti sholat, antum teranggap sholatnya apabila ada niat. Apa niat itu? Niat itu di hati, keinginan untuk mengerjakan sholat, kehendak dalam hati ingin berwudu, itulah niat. Jelas ya? Nah, niat ihram itu keinginan dalam hati ingin masuk ke dalam ibadah, baik ibadah haji ataupun ibadah umroh. Itulah yang disebut dengan ihram. Amal ijma' ala annal ihram, adapun ijma' yang menunjukkan bahwasanya ihram rukunun min arkanil haji, termasuk rukun dari rukun haji. Faqad naqalahu ghairu wahidin min ahli ilmi, sudah dinukilkan banyak di kalangan ulama yang menukilkan ijma'. Minhum Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, di antaranya Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah. Apa ihram? Nah, sekarang antum harus pahami dulu ihram. Ya ikhwan, bukanlah ihram itu semata-mata memakai pakaian ihram, bukan. Namun ihram itu adalah niatud dukhul fin nusuk, niat untuk masuk ke dalam ibadah. Itulah disebut dengan ihram. Sehingga ihram itu adalah niatud dukhul fin nusuk, niat masuk ke ibadah ini tadi. Ketika seseorang berada di tempat miqat, kemudian dia berniat untuk masuk ke dalam ibadah umroh atau ibadah haji, maka disitulah dikatakan dia telah berihram. Difahami? Jadi antum harus bedakan, beda antara lubusu libasil ihram dengan al-ihram. Difahami? Memakai pakaian ihram bukanlah rukun, dia merupakan sesuatu yang wajib ya. Tidak menggunakan pakaian yang berjahit, yang membentuk anggota badan. Namun ad-dukhul, niatud dukhul fin nusuk, ini hukumnya rukun.
dari rukun ihram. Kemudian yang kedua, di antara rukun haji adalah al-wukuf bi Arafah. Wukuf di wilayah Arafah. Arafah itu tempat, ya, wilayah, suatu wilayah. Wukuf itu artinya berdiam di sana. Sejak kapan? Dari ba'da zuhur sampai terbenam matahari. Ini merupakan rukun dalam ibadah haji, baik berdasarkan nas ataupun ijma'. Amman nas fan Abdurrahman ibni Ya'mar radhiyallahu anhu qala syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu nasun fasa'aluhu 'anil hajj. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ya'mar, dia menceritakan, aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau didatangi oleh sekelompok orang. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haji. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Faman adraka lailata Arafah qabla tulu'il fajri min lailati jam'in faqad atamma hajjuhu. Ya. Barang siapa yang mendapati malam Arafah, maksudnya wukuf di malam Arafah, sebelum terbit fajar pada malam berkumpulnya orang-orang tersebut, ya, faqad tamma hajjuhu, ya, maka sempurna hajinya. Wa ammal ijma' ala rukniyatil wukuf fi Arafah. Adapun ijma' yang menunjukkan rukunnya wukuf di Arafah, bahwasanya wukuf di Arafah merupakan rukun, faqad naqalahu ghairu wahidin min ahli al-ilmi minhum Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Munzir wa Ibnu Qudamah rahmatullahi 'alal jami'. Adapun ulama yang menukilkan ijma'nya tentang tentang wukuf di Arafah merupakan rukun, seperti al-Imam Ibnu Abdul Bar, Ibnu Munzir, Ibnu Qudamah dan yang lainnya. Tanbih, al-wukuf di Arafah walau lahzatan min lailin aw naharin, hadha huwa rukun. Wukuf di Arafah walaupun sekejap, baik dilakukan di malam hari atau dilakukan di siang hari, hadha huwa rukun. Ini adalah rukun. Ammal wajib, adapun yang wajib, fahuwa istimrarul wukuf ila ghurubis syams fatanabbah. Adapun yang wajib adalah istimrarul wukuf, terus menerus wukuf sampai terbenamnya matahari. Ini cuman hukumnya wajib, bukan rukun. Fatanabbah. Wadih? Jelas? Itu yang disebutkan oleh para ulama. Wukuf di Arafah hukumnya rukun walau lahzah. Sehingga semata-mata orang masuk Arafah, dia wukuf, misalkan ba'da asar, masuk dia wukuf walaupun cuma 5 menit, 10 menit, kemudian dia keluar, sudah melaksanakan rukun wukuf di Arafah. Namun dia meninggalkan kewajiban. Apa kewajiban dia? Yaitu wukuf dari awal dia masuk sampai terbenam matahari. Wadih? Wukuf sampai terbenam matahari itu hukumnya wajib. Wadihun? Wadih ya? Nanti kalau dia meninggalkan perkara yang wajib, ada konsekuensinya. Tarkul wajib. Jelas ya? Seperti itu. Wadihun jiddan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar.